Shalom, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang bisa mengunjungi Bapak Ibu Saudara kembali dalam kesempatan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang sangat mengasihi kami, Bapak yang senantiasa membawa kami di jalan damai sejahtera, dalam jalan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami sebagai pemercaya Yesus Kristus. Mari Tuhan berbicara dalam ruang firman Tuhan pada malam hari ini, dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Biar Engkau berbicara langsung melalui firman-Mu, pakai hamba-Mu dan pakai setiap kami Tuhan, untuk sama-sama kami menikmati berkat firman Tuhan. Terima kasih, biar firman Tuhan senantiasa mendapat tempat dalam kehidupan kami, dan firman Tuhan memerintah dalam kehidupan kami dalam Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan di pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Demikian sabda Tuhan, judul yang diberikan di sana, pulih setelah tobat. Namun saya akan berbicara mengenai pilihan di dalam Tuhan. Judul kecil ini kiranya boleh menginspirasi kita, mendorong kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan lagi, dan lebih sungguh lagi kita menikmati janji dan berkat-berkat Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat firman Allah ini, bagaimana sebagai orang percaya hidup di dalam pilihan. Ingat, kalau kita menjadi pemercaya Yesus, kita percaya pada sebagai itu bukan pilihan. Itu kasih karunia. Karena firman Allah sudah berkata kepada kita jauh sebelum kita membaca ayat ini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tapi dalam kehidupan peribadatan selanjutnya, ya, walaupun keselamatan itu karena kasih karunia oleh iman kita pada Yesus Kristus, bukan karena pilihan kita memilih menjadi orang percaya, memilih menjadi penyembah Yesus, bukan. Ya, itu karena iman kita, karena pilihan Tuhan atas kita. Kita dipanggil, dipilih, ditetapkan kata firman Allah. Namun ketika kita berbicara mengenai apa yang diperhadapkan kepada kita di dalam ayat 19 pasal 30 kitab Ulangan ini, bagaimana umat Israel ya dipulihkan Tuhan untuk kembali mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, pimpinan Tuhan, sama seperti Musa telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan ke dalam kehidupan kemerdekaan di dalam iman. Nah, di dalam poin yang pertama ini Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih. Perhatikan, Tuhan memberikan pilihan itu. Perhatikan, ini di dalam konteks penyembahan kita kepada Tuhan, di dalam konteks ya dedikasi kita di dalam Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Kepada siapa kita akan mengabdi setelah kita menjadi percaya. Karena kita adalah makhluk yang diberikan kehendak dalam diri kita untuk memutuskan. Di poin yang pertama, Tuhan memberi pilihan. Tuhan memberi kehidupan untuk diterima. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Ya, kedua hal ini adalah hal yang pasti. Ya, bukan hal yang bayang-bayang. Kehidupan dan kematian adalah dua hal yang pasti dalam kehidupan manusia. Sehingga sebagai orang percaya harus memperhatikan hal ini. Baik kehidupan kematian harus diperhatikan. Bahwa kita hidup, sekali waktu juga kita pasti mati. Tuhan yang memberikan kehidupan, Tuhan juga yang mengambil kehidupan itu. Ya, perhatikan, Tuhan memberi kehidupan untuk diterima. Ya, Tuhan tidak kita menyuruh kita untuk binasa, tapi Dia memilihkan kehidupan. Tentu bukan sekedar kehidupan, karena kehidupan yang dibicarakan firman Allah kita, kehidupan yang dibicarakan Injil, firman Tuhan yang dibicarakan kitab-kitab para nabi, adalah kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Walaupun di zaman Musa menuliskan kitab itu, nama Yesus belum disebut, tapi sudah dibicarakan bahwa akan ada datang juru selamat, ya, juru selamat dari Tuhan datangnya. Karena Tuhan yang akan berinisiatif mengambil rupa seorang manusia
Hanya dengan cara itu, tidak dengan cara lain. Walaupun Tuhan bisa lakukan apa saja. Tuhan itu maha kuasa. Ya, kalau untuk menjadikan ya manusia melalui seorang manusia itu bukan hal yang sulit. Karena Tuhan punya kuasa atas Maria yang kemudian menjadi pribadi yang melahirkan Kristus. Bukan terlalu sukar. Pikiran manusia mustahil, pikiran orang yang tidak mempercayai ini mustahil. Tapi buat kita yang sudah diberi iman, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka Dia bisa memberikan kehidupan yang kekal. Ya, kalau tidak, ada satu lagi, kematian kekal. Memang kita hidup pasti kita akan mati kalau diizinkan Tuhan, kalau kita tidak diangkat hidup-hidup. Seperti Henok, seperti Elia. Kita akan mati secara jasmani. Namun ini bukan kutukan, ini bukan hukuman. Ini adalah satu cara untuk kita kembali kepada natur yang sebenarnya di dalam ilahinya kehidupan manusia yang percaya. Kan ada kehidupan ilahi. Setelah kita menjadi percaya itu kehidupan baru di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Walaupun tubuh ini lemah, tapi ada kehidupan kekal yang sedang kita bicarakan dan kita kerjakan dan sedang kita jalani. Walaupun kita masih mengenakan tubuh lahiriah kita yang sangat lemah ini. Ya, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Fakta ini harus kita terima. Kalau kita diberikan kehidupan, masa kita harus memilih kematian? Kita harus memilih kehidupan untuk diterima. Ingat, Tuhan yang memberi pilihan. Jadi ini tidak main-main. Karena ini bukan manusia yang memberikan pilihan, Tuhan sendiri. Ya, kalau kita memilih kehidupan yang diperhadapkan kepada kita menjadi orang-orang yang sangat bijaksana. Tapi kalau kita memilih jalan kematian, tentu kita orang yang sangat bodoh. Ya, karena Tuhan memberi berkat untuk dinikmati dalam kehidupan. Dikatakan apa? Kepadamu kuperhadapkan kehidupan, kematian, berkat dan kutuk. Perhatikan. Kalau saudara memilih jalan kematian, jalan kesia-siaan, jalan dunia ini, saudara dan saya mengikuti kata hati, saudara tidak lagi mau menghiraukan peribadatan, tidak boleh menghiraukan penyembahan, dan kita hidup semaunya saja, kita sudah dipastikan sedang memilih jalan kematian. Karena Tuhan memperhadapkan itu, dan firman ini tidak expire, firman ini tidak kadaluarsa. Firman Tuhan tetap sama dari zaman Musa sampai zaman ini. Kalau kita memilih kehidupan yang ditawarkan Tuhan, kita pasti hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Tapi kalau kita memilih jalan kematian, mungkin kita belum mati secara fisik, tapi hati kita sudah tawar, tumpul, dan tidak peka lagi kepada kepentingan-kepentingan keselamatan di dalam Tuhan. Kita lebih memuaskan kehidupan yang sesungguhnya adalah di bawah bayang-bayang kutuk itu sendiri. Karena kalau kita memilih kematian, kita sedang menghadapi kutuk. Ya, Tuhan tidak mengutuk. Tuhan cuma memberikan pilihan, mau hidup atau mau mati. Ya, mau hidup kekal atau mati kekal. Mau di dalam kehidupan yang diberkati atau hidup yang terus di bawah bayang-bayang kutuk. Ya, ada begitu banyak kutuk di muka bumi ini. Sakit penyakit, kegagalan, kerugian, kerusakan. Apalagi banyak sekali kalau kita sebutkan di bawah bayang-bayang kutuk itu. Tapi kalau kita melihat di dalam Tuhan, ya, tidak ada kutuk. Proses-proses yang kita hadapi itu bukan kutuk. Proses-proses itu justru menyadarkan kita bahwa kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Supaya hidup kita menjadi hidup yang penuh pembelajaran, hidup yang penuh dengan program-program Tuhan. Ya. Tuhan punya program untuk memurnikan. Tuhan punya program untuk menyempurnakan. Tuhan punya program untuk lebih mengangkat kita dalam kemuliaannya. Ya, kebebasan untuk memilih adalah kesempatan dan ujian. Ingat, kita cuma bukan diberikan kesempatan di dalam Tuhan memberikan pilihan tadi, tapi ini juga ujian bagi kita. Tuhan akan menguji hati kita, apakah kita memilih tetap berpegang kepada Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap beribadah ya sepanjang umur hidup kita, atau kita mau asal-asal saja mengasihi Tuhan. Itu juga terserah kita sebetulnya, saudara. Kita mau sungguh-sungguh atau terserah kita, karena kita cuma diperhadapkan pilihan. Kalau kita mau hidup di dalam janji berkat Tuhan, ya pilih hidup. Kalau kita mau hidup di dalam bayang-bayang kutuk, ya pilih kematian. Itu kan pilihan kita. Maka Tuhan memberikan, Tuhan memperhadapkan, Tuhan menyodorkan, ya. Dan Tuhan memanggil langit, dikatakan menjadi saksi. Langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ini perkataan kepada umat Tuhan.
kepada orang yang sudah dipulihkan setelah tobat. Ya, janji ini dikatakan. Saudaraku, kalau kita percaya, saya berharap kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, bukan mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Ya. Jadi ketika ada masalah sedikit kita tidak roboh. Kita akan tetap menyembah Tuhan. Kita katakan apapun yang terjadi, aku akan tetap menyembah Tuhan. Atau masuk sekalipun dagingku dan tubuhku habis lenyap, Tuhan gunung batuku. Ini sebuah deklarasi iman yang sangat luar biasa dari Raja Daud. Ya, bagaimana pemazmur, ya, mengutarakan kecintaannya. Bagaimana juga Ayub melihat, ya, Tuhan itu dahsyat luar biasa di tengah penderitaan. Tuhan sangat luar biasa. Ya, kebebasan untuk memilih adalah kesempatan dan ujian bagi kita. Ingat, kebebasan kita ini juga akan berefek kepada kita. Kebebasan kita menentukan, juga akan menentukan apakah kita tahan uji atau tidak. Apakah kita betul-betul menggunakan kesempatan dengan baik atau tidak. Yang kedua, Tuhan memilih, ya. Tuhan memilih ini bukan cuma Tuhan memilih, tapi Tuhan memilihkan. Perhatikan. Pilihlah kehidupan. Tuhan langsung lanjutkan kalimatnya. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Tuhan bukan cuma Tuhan yang kemudian memberikan kebebasan, karena kita tahu kebebasan manusia itu sangat-sangat berbahaya. Kehendak bebas manusia itu sangat berbahaya. Kemauan manusia itu yang bebas tanpa kontrol, yang tidak boleh dikendalikan Allah, Tuhan, firman Allah, itu sangat berbahaya, selalu merugikan diri sendiri, bahkan juga merugikan orang lain. Kalau kita tidak mau Tuhan ikut campur dalam kebebasan kita, Tuhan ikut memilihkan bagi kita. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Karena kesulitan pada manusia adalah memutuskan, memilih, ya, mana yang lebih menyenangkan. Ya, seringkali manusia mengedepankan kesenangan. Mudahnya manusia tertipu karena manusia kemudian memilih apa yang lebih enak di awal, tapi pahit di akhir. Kadang-kadang firman Allah yang dipilihkan itu tidak enak di depan memang, tapi tidak beberapa waktu kita mulai menunggu, ternyata benar, ya. Kalau dipilihkan Tuhan itu enak, ya. Maka Tuhan lanjutin, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Langsung Tuhan pilihkan. Tuhan tidak lagi membiarkan manusia dalam kebebasan yang membingungkan itu. Dia langsung pilihkan kehidupan. Tuhan membantu memilihkan, ya. Pilihan Allah itu tidak pernah salah. Pilihan Tuhan itu selalu pas buat kita. Tidak mungkin tidak pas. Ya, hidup yang kita hidupi, ya, itu pilihan Tuhan. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita biarkan itu sebagai ujian bagi kita. Kita juga harus perhatikan ini, karena di sana Tuhan akan meningkatkan derajat kepercayaan kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan ikut memilihkan dan Tuhan bekerja di dalam sana, ya, di dalamnya apa yang Dia pilihkan, apa yang Tuhan pilihkan itu yang paling pas buat kita. Camkan ini baik-baik dalam hati kita, bahwa kalau Tuhan pilihkan apapun yang kita hadapi hari itu yang paling pas buat kehidupan kita. Ya, baik itu berupa ujian, baik itu juga berupa kesempatan bagi kita untuk berkarya di dalam Tuhan, untuk mengembangkan potensi yang dianugerahkan Tuhan, itu juga kesempatan. Bahkan dalam hal beriman itu juga menjadi suatu ujian bagi kita. Kalau Tuhan pilihkan kehidupan, dipilihkan kehidupan supaya kita hidup. Kehidupan yang dipilihkan Tuhan adalah campur tangan Tuhan di dalamnya. Jadi dipastikan kita akan hidup benar. Kalau dikatakan pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, maka Tuhan pasti akan memberikan kehidupan lewat kehidupan yang dipilihkan itu. Tapi ketika kita memilih yang lain, tentu ayat firman Tuhan yang tidak berlaku. Karena ayat ini hanya berlaku dikatakan pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Ya, perhatikan. Dia pilihkan kehidupan supaya kita hidup. Hidup yang dapat dinikmati. Banyak orang, ya, ketika dia memilihkan jalannya sendiri, caranya sendiri, kadang-kala apa yang dia pilih sendiri dia nikmati itu tidak maksimal. Bahkan bukan saja tidak maksimal, tidak bisa dinikmati. Tidak bisa dinikmati. Bahkan juga seringkali yang kita upayakan justru orang lain yang menikmati. Ini tidak boleh terjadi. Kalau kita mengerti
bahwa Tuhan memilihkan yang terbaik, yang paling pas buat kita. Maka kita diberikan kuasa untuk menikmati kehidupan. Karena kehidupan pilihan Tuhan adalah supaya kita hidup. Kita nggak cuma sekedar hidup bernapas. Kita nggak cuma diberikan kekuatan untuk bekerja menghasilkan sesuatu. Tidak banyak orang bisa menikmati pekerjaannya. Dan tidak banyak orang bisa menikmati hasil pekerjaannya. Banyak kali dia bekerja keras, justru orang lain yang menikmatinya. Berpesta pora di atas diri lelahnya. Ini pun kesia-siaan, kata pengkhotbah. Kita hanya berlelah karena kita memilihkan kehidupan. Tapi yang dikatakan pengkhotbah ketika pengkhotbah memilih jalan hidupnya sendiri. Ya, kita pengkhotbah melihat kesia-siaan sebagai orang percaya yang menyebut dirinya orang percaya, tapi kehidupannya menggunakan kebebasan sendiri. Itu jalan Salomo. Maka Salomo menuliskan dalam kitab pengkhotbah, semua kesia-siaan di bawah matahari, jernih lelah, apa yang dicapai, ya, untuk siapa itu nanti? Pengkhotbah sudah mengatakan itu. Maka orang-orang yang percaya, orang-orang yang ada di dalam pilihan Tuhan, ya sesuai judul kita malam hari ini, orang-orang yang berada dalam pilihan Tuhan, dia diberi kuasa untuk menikmati kehidupan karena mereka hidup dari perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan, perkataan hidup kekal, itu di dalam Yesus Kristus. Yohanes sudah menuliskan itu. Yesus mengatakan perkataanku adalah perkataan hidup kekal. Ya, ketika Petrus Tuhan bertanya, dia menjawab, kepada siapa kami harus pergi? Maka Yesus mengatakan perkataan hidup yang kekal. Kita harus datang kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Hidup yang dapat dinikmati. Ketika Lot dan Abraham berhadapan dengan masalah kekayaan yang mereka terima, di mana lembu sapi ternak daripada Lot juga cukup banyak dan negeri itu tidak cukup untuk menampung mereka. Maka apa yang dikatakan Abraham? Tuhan berfirman oleh Abraham dan Abraham kemudian berbicara, ya. Abraham juga harus memutuskan di dalam Kejadian pasal 13 itu, ya. Kita lihat Abraham dan Lot berpisah. Kita lihat mulai ayat 10, ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya. Dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti di tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih. Perhatikan. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Perhatikan. Lot memilih yang terbaik menurut dia. Lembah Yordan yang subur. Di sanalah kota Sodom dan Gomora berada. Di mana masyarakatnya hidup dalam krisis moral. Rusak, bejat, kata firman Allah. Dan Lot memilih apa yang kelihatan dengan matanya itu baik, subur, makmur. Tapi Abraham tidak. Abraham percaya, ya, walaupun Lot telah memilih yang terbaik. Karena Tuhan pasti akan memilihkan yang paling pas buat Abraham dan keluarganya. Benarlah, beberapa saat kemudian Tuhan berfirman, karena kebejatan moral dari kota Sodom dan Gomora, di mana Lot dan keluarga yang ada di sana, Tuhan membuat keputusan untuk memusnahkan kota itu. Bayangkan saudara, kalau kita berpikir tentang pilihan Tuhan dengan pilihan kita sendiri, tentu yang paling ideal adalah pilihan Tuhan. Walaupun kita punya kehendak untuk memutuskan, sama seperti Lot, harus mengalami tekanan, himpitan karena kehidupan yang begitu jahat. Orang benar itu hidup tertekan, kata firman Allah, karena hidup di tengah orang-orang yang tidak benar. Tapi mari kita kembali, persoalan adalah persoalan ketika pilihan itu dinyatakan. Kenapa Lot harus hidup di tengah ketertekanan? Kalau kita melihat catatan Alkitab, orang benar itu menjadi sangat tertekan pada kehidupan masyarakat yang tidak bermoral. Namun kita lihat, karena kita berbicara tentang konteks pilihan, bagaimana ketaatan, ya, ketaatannya penting sekali. Di poin yang ketiga, dan poin yang kedua, ketika Allah memilihkan, Tuhan juga kasih kita kuasa untuk menikmati hidup yang dipilihkan itu. Panjang pendeknya kehidupan bukan soal itu, tapi seberapa kita bisa menikmati umur hidup kita ini di dalam Tuhan. Itu jauh lebih penting, ya. Sehingga waktu Yakub
ditanya oleh Firaun setelah Yusuf memperkenalkan dirinya. Ya, di dalam pasal 47 48 itu. Kitab Kejadian. Setelah Yusuf menjadi mangku bumi. Yusuf ada di Mesir. Saudara-saudara datang karena kelaparan membeli gandum ke sana. Dalam pertemuan terakhir dia minta memanggil ya ayahnya Yakub untuk datang ke Mesir menemuinya. Dan kita lihat waktu Yusuf ya memperhadapkan orang tuanya kepada Firaun. Pertanyaan Firaun ya kepada Yakub, berapa umurmu? Ya, perhatikan. Jawabannya, umurku tidak seperti umur nenek moyangku. Ya, buruk umur hidupku. Itu baca di sana. Hidupnya penuh penderitaan. Ya, karena tipu menipu di sana diawali saudara. Dan Yakub harus membayar kehidupan itu. Sehingga ketika Firaun bertanya, berapa umurmu? Umurku tidak sepanjang nenek moyangku. Dan tahun-tahun hidupku buruk. Ini jawaban Israel, jawaban Yakub. Dan Yakub masih berumur 17 tahun. Ya masih hidup 17 tahun setelah tinggal di Mesir, di Goshen itu. Di Ramses itu. Ya setelah Yusuf menjadi mangku bumi. Atas kuasa, atas Firaun. Pemerintahan diberikan Firaun. Untuk memerintah. Dan memelihara Mesir dari kelaparan. Ya, Israel masih hidup 17 tahun lagi di Goshen. Ya, umurnya cukup panjang. Ya. Jadi mari kita lihat umurnya panjang 147, hampir 140-an lebih dia. Tapi buruk tahun-tahunnya dikatakan, penuh penderitaan. Sebagai orang asing, sebagai pengembara. Mari, tentu ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita diberikan umur panjang dengan tahun-tahun yang buruk. Tidak ada kehidupan yang bisa dinikmati. Semua penderitaan. Jangan saudara. Kita berharap kita hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Ada janji keselamatan, ada janji penyertaan Tuhan, janji perlindungan Tuhan. Walaupun saya katakan tidak mudah, tapi bisa kita jalani. Walaupun mungkin tidak selalu tenang, kadang ada gelombang, tenang bersama Tuhan. Tuhan selalu berikan penghiburan. Bukan cuma damai sejahtera, tapi juga berkat-berkat pemeliharaan. Penghiburan Roh Kudus itu sempurna, saudaraku. Sempurna. Bukan cuma damai sejahtera, tapi Roh Kudus juga sanggup menenangkan hati kita. Roh Kudus juga memberikan kuasa untuk menikmati kehidupan ini. Besar, kecil, banyak, sedikit. Tuhan sanggup. Taat dengan cara Allah dan pilihan Allah. Ini menjadi sangat penting. Di poin yang terakhir, taat dengan cara Allah dan taat dengan pilihan Allah. Taat itu mengandung berkat. Jadi tadi dikatakan pilihlah kehidupan. Ya, pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup. Bukan cuma hidup pribadi kita. Ingat efek ya. Efek kehidupan yang benar, baik, taat dan setia kepada itu akan berimbas juga kepada keturunanmu. Jadi kita juga tidak tahu saudaraku bagaimana kehidupan orang-orang terdahulu kita. Kalau sekarang kita diberkati, ya bisa juga ya kita perlu aminkan. Kalau kehidupan orang-orang tua kita dulu menjadi berkat, suka memberkati orang. Lalu sekarang kita sering diberkati, kita terima berkat Tuhan. Dan kita hidup bekerja berusaha diberkati Tuhan. Ya mungkin kalau nenek moyang kita tidak baik, kurang suka memberi, kurang suka menabur, kurang suka mengasihi pekerjaan Tuhan, ya bisa juga berimbas. Kurang taat kepada Tuhan. Jadi apa yang kita buat ini akan menurun. Ya keturunan ini akan menikmati berkat ketaatan itu. Makanya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat keturunan orang-orang benar, orang-orang saleh turun temurun. Selain berkat di dalam nama Yesus Kristus, Bapa, Putra dan Roh Kudus yang senantiasa kita yakini, ada berkat orang benar. Abraham, Ishak dan Yakub itu selalu diucapkan oleh orang Israel, oleh orang percaya. Jadi mari kita hidup taat supaya ini berimbas. Ya, pemeliharaan hidup itu berimbas. Ya, memang anak-anak kita juga harus bergantung sama Tuhan. Mereka nggak kata kalau orang tua saya setia, kita nggak usah setia. Nanti juga kita dapat berkat dari kesetiaan orang tua kita, itu bodoh. Ya, semua orang bertanggung jawab untuk taat dan setia. Karena soal keselamatan kita, soal pribadi masing-masing. Masuk ke dalam surganya Tuhan Yesus itu tidak bisa berkelompok, tidak bisa berkolektif. Ya. Masuk ke dalam surganya Tuhan Yesus itu pribadi lepas pribadi, diperhadapkan kepada tanggung jawab iman. Sehingga kalau aku datang Tuhan menjemput kita, entah menjemputnya waktu nanti hari akhir atau menjemput waktu kita dipanggil Tuhan. Apakah
aku mendapati iman di bumi. Di bumi itu bukan di buminya ini, tapi dalam kehidupan bergereja. Apakah ada iman dalam jemaat? Apakah ada iman dalam hamba Tuhan, dalam pelayan Tuhan, dalam pribadi? Ini yang dikatakan. Jangan sampai waktu Tuhan panggil, kita mati, kita sakit, mungkin dengan cara sakit lalu kita meninggal. Mungkin juga nggak sakit lagi langsung meninggal. Kita didapati nggak ada imannya, saudaraku. Ini yang harus dipersoalkan. Karena kalau Tuhan datang, Tuhan tidak tanya status hidup kita, ekonomi kita, sudah berapa banyak kekayaan kita, berapa anak cucu kita. Tidak. Yang ditanya Tuhan bagaimana iman kita ini sejak kita menjadi percaya. Ya, karena berkat, hidup, mati dan kutuk itu pasti, bukan mudah-mudahan. Karena Tuhan berfirman. Kalau Tuhan berfirman nggak mungkin bohong. Ya, kalau kita hidup, pilih hidup, maka berkat yang turun. Kalau kita pilih kematian, maka kita dibawa bayang-bayang maut. Ini nggak bisa dihapus. Kecuali kita pilih kehidupan, dipilihkan Tuhan, maka tidak ada kutuk di dalam Yesus Kristus. Saudara, ini benar, ya. Jadi kita nggak kemudian mengoplos kutak-kutuk sana sini, tapi kita tidak pisahkan mana yang harus kita tentukan, ya. Kenapa? Kita harus tegas. Kita tidak ada di persimpangan. Kita menjadi orang Kristen nggak iseng-iseng ke gereja, iseng-iseng beribadah, iseng-iseng jadi Kristen, ya kali-kali aja selamat. Tidak, saudara. Ya. Maka begitu kita pastikan diri kita dipilih Tuhan, serahkan hidup kita sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh. Kalau nggak sia-sia saja. Sama aja dengan orang yang tidak percaya Yesus nasibnya, saudara. Ini harus diperjelas mulai sekarang. Karena semua akan terjadi tiba-tiba, semua akan berhenti secara tiba-tiba, saudara. Jangan ada yang bermegah selain di dalam Tuhan. Jangan ada yang merasa congkak yang mampu atau hebat ketika kita berhadapan Tuhan. Semua menjadi kecil di hadapan Tuhan. Hanya Yesus yang terlebih besar, saudaraku. Taat dengan cara Allah. Dalam Ibrani 11 kita lihat, Ibrani pasal 11 ini sudah nggak asing lagi. Kitab Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saya tidak akan bicara panjang lebar tentang ketaatan Abraham. Yang pasti Abraham tidak tahu tempat yang akan dituju. Apa dikatakan Tuhan? Abraham cuma menurut saja. Dan kita lihat katakan apa? Keturunannya pun diberkati. Kalau suruh baca, ya. Kalau suruh baca seterusnya, Abraham dipanggil untuk diberkati. Coba kalau Abraham nggak mau, ya Abraham hidup dalam kutuk. Tapi Abraham dipanggil untuk hidup berkelimpahan dan menjadi berkat bagi keturunan. Betul terjadi. Taat diberkati. Tidak taat, ya tidak, saudara. Ya cuma sekedar saja. Ya. Berkat ini yang memang dikatakan Tuhan itu jadi. Apa yang diucapkan firman itu terjadi, ya. Sehingga apa-apa yang kita kerjakan hari ini kita percaya bahwa semua karena Tuhan, ya. Berkat pekerjaan pun yang kita terima sebenarnya dari Tuhan. Saudara bisa kerja di kantor, di instansi, bisa bisnis, usaha, dagang, ya. Itu pun berkat Tuhan. Makanya saya bilang kalau saudara nggak dikasih kesehatan, bagaimana bisa kerja maksimal? Kalau saudara nggak dikasih kehidupan, bagaimana masih ada di tengah keluarga, ya. Ya saudara mau mempertahankan tidak bisa, kalau kita stop sudah tidak bisa. Makanya saya bilang kalau kita masih hidup, kita harus sadar siapa yang kasih hidup sama kita. Ya, kalau kita bisa punya ini punya itu kan kalau kita nggak sehat nggak mungkin kita punya. Kalau kita nggak dikasih pekerjaan, posisi jabatan di instansi di kantor, mana bisa kita punya itu? Kan kita nggak boleh kemudian melupakan Tuhan. Saya cuma ingatkan sekali waktu mungkin sudah nggak akan mendengar kata-kata ini lagi di mulut saya. Sebagai hamba Tuhan saya selalu ingatkan. Ya. Kita harus bisa sampai nanti kita berkumpul di surga sama-sama. Ya, walaupun kita mungkin jatuh bangun mengiring Tuhan. Kenapa? Karena hidup ini terlalu tergesa-gesa, hidup ini terlalu singkat. Hidup ini kesempatannya terbatas sekali. Terbatas sekali. Makanya orang-orang yang ngerti hidup kekal yang mulai memperbaiki tatanan kehidupan ini. Jadi orang yang tidak mengerti bahwa mereka akan hidup kekal, mereka akan hidup sembrono. Mereka hidup semaunya sesuka hatinya. Ya, mereka pikir Tuhan nanti akan mengerti dia. Ya kita selalu berpikir bahwa Tuhan akan mengerti kita. Ini yang keliru, saudara. Berpikir keliru itu berbahaya. Kita berpikir Tuhan pasti memaafkan, Tuhan pasti akan ya toleransi, Tuhan pasti akan ya maklumlah sama saya. Selalu kita berpikir. Ini yang membuat kita nggak pernah maju dalam memahami kehendak Tuhan. Sehingga nggak apa-apa lah sih nggak melakukan firman Tuhan. Nanti juga masih ada kesempatan. Ya kalau ada. Ya, nantilah kalau tua saya mau setia. Ya kalau sampai tua. Ya. Kalau kita bisa sampai seperti orang-orang tua kita yang sekarang udah 70, 80. Kalau bisa, nah kalau enggak, apa yang kita buat? Nah ada sama sekali, saudara. Makanya saya katakan
hidup ini adalah sebuah pekerjaan di dalam kehendak Allah. Hidup ini adalah yang paling penting melakukan kehendak Allah. Besar atau kecil, kehendak Allah itu berimbas kepada kehidupan kekal, berefek kepada kehidupan kekal. Taat diberkati. Abraham gak cuma kaya, tapi Abraham itu terkenal di sorga, saudara. Kalau tidak terkenal di sorga, gak mungkin Yesus menyebut-nyebut tentang Abraham, ya, tentang Musa, tentang Elia, gak mungkin. Mereka orang-orang yang dikenal di sorga. Nah kalau kita gak sungguh-sungguh, Tuhan bilang nanti, siapa kamu? Aku gak kenal kamu. Nah kita akan malu berdiri di hadapan anak manusia, kata firman Allah. Kalau kita udah capek-capek jadi pengurus, capek-capek jadi pendeta, capek-capek jadi pelayan Tuhan, pemusik, WL, singer, jemaat, kita taat, kita baik beribadah, tapi kita kemudian gak bisa melakukan kehendak Allah, cuma sekedar datang beribadah sebagai bentuk ketaatan. Kita salah kalau ketaatan kita cuma sampai di sana, saudara. Kita harus terus melakukan kehendak Allah, karena yang dikenal nantinya seperti Abraham, Ishak, ya, Yakub, Elia, Musa, itu dikenal karena mereka melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu luas, banyak sekali kehendak Allah. Ya, kita nggak akan bisa menyebutkan satu persatu kalau kita nggak masuk ke dalam kehendak Allah. Bahkan setiap saat pun kita bisa melakukan kehendak Allah. Tidak hanya hari Minggu, tidak hanya dalam jam-jam pelayanan. Nah, seringkali kita terlalu terikat dengan jam-jam pelayanan, dengan jadwal-jadwal pelayanan, sehingga lepas dari itu hidup kita hampir-hampir tidak bisa dikenali bahwa kita pelayan Tuhan, bahwa kita milik Tuhan. Hampir-hampir nggak diketemukan ciri-ciri pengikut Yesus. Karena kita harus hidup dalam kehendak Yesus supaya kita dikenal Yesus. Kita harus menuruti perkataan Yesus supaya kita dikenal Yesus. Taat diberkati, keturunannya pun diberkati. Kita nggak ingin anak cucu kita nanti menuai apa yang tidak baik dari hidup kita. Yang kita ingin, yang sering juga kita nggak sadar bahwa apa yang kita buat hari ini, apa yang kita tidak taati hari itu akan berefek kepada generasi kita. Ini sering orang nggak tahu. Karena janji firman Tuhan dikatakan ketika Abraham taat, maka anak cucunya pun diberkati. Jadi kalau kita diberkati oleh berkat Abraham karena ketaatan Abraham, bukan karena kehebatan kita. Kalaupun kita bisa, itu karena kemudahan Tuhan. Kalaupun kita punya skill, keahlian, talenta dan kemampuan, karunia dan pemakaian, itu karena Tuhan. Tapi intinya, kan orang-orang yang mampu mendengarkan Tuhan, orang yang mampu mentaati Tuhan sejak awal, itu berkatnya turun atas kita. Yang mau hidup taat seperti beliau, seperti mereka semua. Yang terakhir, taat itu berefek kepada keselamatan. Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7, naik sedikit. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Perhatikan, petunjuk membuat sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Perhatikan, saya tidak menemukan catatan memang di dalam kisah ini, tapi saya percaya Ayub belum pernah mengalami hujan begitu panjang. Mungkin juga kalau boleh saya katakan, mungkin ya, kalau salah nanti dikoreksi ya. Ayub belum pernah melihat hujan terus menerus ya. Ayub juga nggak pernah mungkin berpikir tentang laut, karena karena Nuh membuat bahtera itu di atas bukit. Ayub nggak punya Ayub salah lagi, Nuh ya maksud saya, tidak pernah punya pengalaman ya membuat perahu. Biasanya kalau kita tahu membuat perahu itu di tepi pantai, karena setelah jadi gampang untuk mendorongnya, menyorongnya ke tepi laut. Yang saya tahu itu. Sepanjang saya mengetahui orang membuat kapal, saya melihat sendiri orang membuat kapal ya, besar kecil itu pasti di pinggir sebuah pantai. Tapi di sini kita lihat bahwa Nuh tidak punya pengalaman itu. Tapi orang yang memang dekat dengan Tuhan, ya sudah percaya saja akan pilihan Tuhan untuk menyelamatkan dia. Kadang Tuhan pilihkan cara buat kita yang kita belum mengerti untuk menyelamatkan kita. Banyak apa yang kita sukai itu juga membahayakan. Tuhan nggak biarkan kita di situ, maka dia pilihkan yang lain yang kita nggak suka sebetulnya, tapi itu menyelamatkan. Tapi Nuh tidak berpikir seperti kita. Dia justru malah mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Perhatikan, kita harus berpikir apa yang dipilihkan Allah itu juga akan menyelamatkan keluarga kita. Seringkali apa yang dipilihkan Tuhan kita tolak, berarti itu akan menyelamatkan keluarga kita. Kita lebih milih ini cara saya untuk menolong keluarga saya. Pada akhirnya bukan cuma keluarga kita yang disulit, kita juga mengalami kesulitan.
Karena kita lebih suka memilih cara-cara kita untuk menyelamatkan diri kita. Kita memilih cara-cara kita untuk mengangkat diri kita. Mungkin supaya kita diketahui, supaya kita dikenal, supaya kita hebat. Ini salah. Ini tidak boleh. Biarkan Tuhan yang memilihkan dengan cara yang mungkin kita belum mengerti. Tapi kita cuma diajar untuk mempersiapkan taat kepada cara Allah untuk menyelamatkan keluarga kita. Ingat, keselamatan keluarga itu juga penting. Walaupun masuk surga itu tidak kolektif. Tapi bagaimana mempersiapkan keluarga untuk diselamatkan. Melalui renungan keluarga malam hari ini. Saya berharap kita orang-orang yang punya keluarga memperhatikan ini. Jangan sampai apa yang kita buat bukan cuma membahayakan kita, tapi juga membahayakan keselamatan keluarga kita. Ya, taat itu diselamatkan, keluarganya diselamatkan. Ingat, kita sedang berbicara apa yang kita putuskan dalam pilihan Tuhan, yang Tuhan pilihkan buat kita, itu kita sepakati, karena itu akan berefek juga bagi orang lain. Ya, kalau kita tidak mentaati Tuhan, memang beresiko. Kita lihat dalam pasal yang ketiga, kitab Ibrani, ayat yang ke-18 sebagai ayat yang terakhir. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentian? Surga disinggung sebagai tempat perhentian. Surga yang kekal. Bukankah mereka yang tidak taat? Tuhan tahu siapa yang taat, siapa yang tidak taat. Ya mungkin kita tidak tahu, orang lain tidak tahu kita taat atau tidak. Tapi dengar baik-baik firman Allah. Ketidaktaatan kita itu berefek kepada keselamatan kita. Sekecil apapun ketidaktaatan itu akan meragi dalam diri kita, akan meracuni iman kita. Ketidaktaatan dalam bentuk apapun. Ya, setiap saat saya sebagai hamba Tuhan juga penuh dengan kelemahan. Makanya saya terus berharap dan bergantung pada Tuhan supaya saya tetap taat. Sekecil apapun ketidaktaatan itu harus kita perhatikan, supaya setiap saat juga berkat-berkat Tuhan tidak terhalang turun atas kehidupan kita. Hanya karena ketidaktaatan kecil saja kita bisa tidak masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena setiap dosa itu penghalang. Saudara dikasih oleh Tuhan, tidak taat itu fatal akibatnya. Biar kita ada dalam pilihan Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah dipilih ditetapkan, kita juga mampu memutuskan kepada siapa kita mau percaya, kepada siapa kita mau berharap, kepada siapa kita menantikan petunjuk. Hanya kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita tunduk kepala. Terima kasih buat malam hari ini ya Tuhan, buat kehidupan yang dianugerahkan, buat kesempatan belajar firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan malam hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Orang tua akan berikan kekuatan, para lansia, janda, duda, single parent Tuhan sembuhkan, pulihkan. Yang masih dalam proses pemulihan Tuhan pulihkan secara sempurna. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pasca operasi juga Tuhan pulihkan secara sempurna. Berkati para suami istri, berkati hikmat kebijaksanaan, damai sejahtera, keharmonisan, dan kecukupan kelimpahan dalam kehidupan mengelola rumah tangga, memimpin anak-anak. Berkati anak-anak kami Tuhan, pertumbuhan mereka dari mulai balita batita, muda remaja, Tuhan tolong berkati. Pendidikan dasar sampai perguruan tinggi Tuhan berkati. Yang membutuhkan teman hidup sudah masuk pantas berumah tangga juga Tuhan berkati, pertemukan. Dan sudah mempersiapkan masuk dalam pernikahan juga Tuhan memberkati. Bahkan rencana pernikahan pada bulan Desember nanti memberikan cuaca cerah, keamanan, kesehatan semua, kelancaran di dalam nama Yesus. Rencana menghadapi masa raya Natal, berkati panitia, berkati jemaat Tuhan. Kami boleh merayakan, kami boleh antusias menyambut, kami boleh mensukseskan memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Kami boleh menabur bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa setiap Rabu untuk menopang pelayanan ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu tercurah. Rencana-rencana renovasi, baik alat-alat musik, perbaikan alat musik, renovasi fisik gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pengurus-pengurus yang bertanggung jawab dan berikan hikmat, kebijakan, memudahkan rezeki setiap kami jemaat Tuhan. Terima kasih berkati organisasi kami di mana ada tumbuh dan berkembang. Tuhan juga yang memelihara. Berkati pemerintah bangsa negeri kami dari pusat sampai ke daerah, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup, sandang pangan, keamanan di mana-mana, Injil Tuhan bebas diberitakan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati bidang-bidang kehidupan pekerjaan jemaat Tuhan yang ada di perusahaan, instansi pemerintah, ya sebagai tenaga pengajar, sebagai pengemudi, sebagai di perbengkelan, usaha dagang online, dagang di rumah, dagang keliling, yang baru mulai usaha kecil-kecilan juga Tuhan berkati, yang mau memperluas usaha Tuhan juga memberkati, yang membutuhkan permodalan Tuhan campur tangan, yang dalam rupa-rupa permasalahan ekonomi, keuangan, kebendaan juga Tuhan turut menyelesaikan. Berikan pertolongan
kepada setiap orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih malam ini sudah menjadi di bagian kami akan lewati sertai kami pimpin melewati malam hari ini. Anak-anak kami, seluruh jemaat yang masih di luar rumah yang belum kembali pekerjaan dari pekerjaan, Tuhan kumpulkan. Bahwa kami melewati malam ini, Tuhan hantarkan kami besok pagi dengan umur yang berpanjang, dengan berkat-berkat yang sudah diperbaharui. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya, pertemukan kami dalam waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Sidang jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, buka kedua belah telapak tangan kita, arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah, damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, keintiman Roh yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian. Mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.